Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para penikmat channel Tobat 100% yang saya cintai dan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pastinya saya selalu mendoakan kalian semua semoga panjang umur, sehat sekeluarga, banyak rezeki, dijauhkan dari segala bentuk musibah dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai 12 amalan masuk surga tanpa dihisab dan diazab. Kerjakan dan selalu amalkan ya. Di antara umat Islam yang masuk surga, ada yang langsung masuk ke dalamnya, ada pula yang harus menunggu lama, dan ada juga yang harus mampir dulu ke neraka. Jika bisa memilih, pastilah kita menginginkan masuk surga tanpa harus menunggu, tanpa harus mampir ke neraka, namun langsung masuk saja tanpa dihisap, tanpa diazab. Lalu, bagaimana caranya? Berikut 12 amalan masuk surga tanpa dihisap dan diazab yang diambil dari berbagai sumber terpercaya. Yang pertama, bertauhid. Keutamaan mempelajari tauhid merupakan ilmu yang paling agung, kewajiban yang paling wajib, dan perintah Allah yang terbesar. Oleh karena itu, keistimewaan yang didapat oleh al-muwahhidin atau orang-orang yang mentauhidkan Allah itu banyak dan sangat besar. Puncak keutamaan yang dianugerahkan kepada ahli tauhid adalah mendapatkan kesempatan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dan yang kedua, beramal sesuai dasar hukum Islam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku telah diperlihatkan beberapa umat oleh Allah. Lalu aku melihat seorang nabi bersama beberapa orang, tidak sampai 10 orang. Seorang nabi bersama seseorang dan 2 orang, serta seorang nabi yang sendirian. Tiba-tiba ditampakkan kepadaku sekelompok orang yang sangat banyak. Aku mengira mereka itu umatku, namun disampaikan kepadaku itu adalah Nabi Musa dan kaumnya. Selanjutnya, tiba-tiba aku melihat lagi sejumlah besar orang dan disampaikan kepadaku, ini adalah umatmu. Bersama mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Orang-orang pun memperbincangkan siapakah mereka. Mereka itulah yang beramal soleh sesuai dasar-dasar hukum Islam. Dan yang ketiga, meninggal dalam keadaan bertaubat. Dalam hadis disebutkan, sesungguhnya amalan itu hanya berdasarkan penutupnya. Hadis riwayat Bukhari. Sebab itu, mari kita panjatkan doa dalam Islam sehingga kapanpun kita meninggal akan selalu dalam keadaan bertaubat. Dan selanjutnya yang keempat, bersih dari dosa syirik, bid'ah, dan maksiat. Maksud bersih dari dosa dengan segala macamnya yaitu syirik, bid'ah, dan maksiat adalah seorang hamba meninggal dalam keadaan sudah bertaubat dari seluruh dosa atau dosanya sudah terlebur dengan pelebur mukafirat dosa. Yang kelima, jauh dari syirik besar dan kecil. Syekh Sholeh Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan, as-sabiqun bil khairat, orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, dalam kitabnya I'anatul Mustafid, bahwa mereka adalah orang-orang yang selamat dari syirik besar maupun kecil. Mereka meninggalkan hal-hal haram dan makruh. Bahkan mereka meninggalkan sebagian hal yang mubah atau halal. Mereka bersungguh-sungguh dalam melaksanakan amal ketaatan, baik amal yang wajib maupun sunnah. Maka barang siapa yang sampai pada tingkatan ini, ia masuk surga tanpa dihisab dan diazab.
Dan yang keenam, mengucap syahadat ketika meninggal dunia. Pada ucapan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah mengandung tuntutan jauh dari kemaksiatan dan bid'ah. Hal itu disebabkan konsekuensi syahadat Muhammadar Rasulullah adalah taat pada perkara yang diperintahkan oleh Rasulullah, membenarkan apa yang beliau informasikan, menjauhi larangannya, dan tidak menyembah Allah melainkan sesuai dengan syariat yang diajarkannya. At-Tamhid 33. Yang ketujuh, mengucapkan la ilaha illallah ketika meninggal. Syekh Saleh Al-Usi Syekh Hafizahullah di dalam kitabnya At-Tamhid menjelaskan, perealisasian tauhid dengan sempurna adalah perealisasian syahadatin la ilaha illa Muhammad Rasulullah. Karena pada ucapan seorang ahli tauhid la ilaha illallah terdapat tuntutan pelaksanaan tauhid dan jauh dari syirik dengan segala macamnya. Dan yang kedelapan, pengikut setia Rasulullah. Dari Abu Bakar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku dianugerahi Allah 70.000 orang dari umatku surga tanpa hisab. Wajah mereka nampak seperti bulan pada malam purnama. Hati mereka semuanya sama. Lalu aku memohon tambahan kepada Allah, dan Allah menambahkan untukku setiap satu orang menjadi 70.000 orang. Hadis riwayat Ahmad dalam Musnad dengan sanad sahih. Dan yang kesembilan, orang yang pertama kali masuk Islam di masa Rasulullah. Allah SWT berfirman 10, dan orang-orang yang beriman paling dahulu. 11, mereka itulah yang didekatkan kepada Allah. 12, berada dalam jannah kenikmatan. Yang 13, segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu. Yang ke-14, dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Al-Waqiah ayat 10-14. Dan yang ke-10, memiliki kesempurnaan akhlak. Golongan orang yang akan masuk surga tanpa hisab adalah golongan yang sifatnya disebutkan dalam surat Al-Waqiah ayat 10-14. Allah memberi sifat kepada mereka sebagai orang-orang yang beriman paling dahulu, dan mereka didekatkan kepada Allah di surga. Mereka adalah segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Kepada mereka Allah telah menanamkan kemuliaan, cinta takdir, dan keagungan. Mereka adalah cermin dalam iman, amal kebaikan, jihad, ilmu, anugerah, kelembutan hati, cinta, kesempurnaan, akhlak, dan keagungan. Dan yang ke-11, orang yang sabar ketika diuji penyakit berat di dunia. Pada hari kiamat kelak, setelah timbangan amal dipasang, orang-orang yang tekun segala dipanggil untuk menerima pahala mereka secara penuh. Orang-orang yang tekun puasa dipanggil untuk menerima pahala mereka secara penuh. Orang-orang yang gemar berpuasa dipanggil untuk menerima pahala mereka secara penuh. Dan orang-orang yang pergi haji dipanggil untuk menerima pahala mereka secara penuh. Tetapi timbangan orang-orang yang dicoba dengan penderitaan sakit tidak dipasang. Mereka juga tidak diadili. Mereka selain diberi pahala juga tidak dihisab. Dan yang ke-12, mati syahid. Abu Nuaim dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda, pada hari kiamat nanti orang yang mati syahid dihadirkan untuk dihisab, dan orang yang suka bersedekah dihadirkan untuk dihisab. Orang-orang yang dicoba dengan penyakit juga dihadirkan, namun tidak untuk dihisab maupun diadili. Mereka malah diberi pahala yang amat banyak, sehingga orang-orang sehat yang ada di padang mahsyar berharap tubuh mereka dipotong-potong
dan digunting agar bisa mendapat pahala yang baik di sisi Allah. Nah, itulah amalan mulia yang mendapat janji dari Allah untuk masuk surga tanpa dihisab. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya ya, dan semakin mempertebal keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.